Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Bertemu lagi dengan saya Arif Isti Pramusinta, pejuang pendidik. Pada hari ini saya akan membahas beberapa soal terkait dengan X dan Y. Dan soal ini sering banget keluar di soal CPNS. Untuk itu, mari kita belajar bareng-bareng dengan detail supaya kita besok ketika menjumpai soal-soal hubungan X dan Y bisa menjawab dengan betul. Langsung saja nomor 1. Diketahui X sama dengan sisa pembagian dari 3 pangkat 1000 dibagi 5 ditambah 4. Kemudian Y adalah sisa pembagian dari 7 pangkat 100 ditambah 14. Jadi 7 pangkat 100 itu ditambah 14, kemudian hasilnya berapa dibagi 10. Pertanyaannya adalah hubungan X dan Y itu seperti apa? Pertama kita cari tahu X ini adalah sisa pembagian dan Y ini adalah juga sisa pembagian. Kita ngomong sisa pembagian X dan Y. Namun sebelum kita melanjutkan membahas soal ini, di sini teman-teman sekalian ini dibagi 5, kemudian ini dibagi 10. Sebelum saya melanjutkan, saya akan membuat contoh yang lebih sederhana daripada ini, sehingga nanti ketika kita sama-sama membahas soal ini kita akan jauh lebih mudah mengerjakannya. Contoh teman-teman sekalian yang ini dulu. Misalkan ada angka 15 dibagi 5, maka di situ adalah hasilnya 3, sisanya adalah 0. Karena pas ya, 3 kali 5 ini adalah 15. Kemudian pertanyaannya, kalau di situ ada angka 17 dibagi 5, maka di situ hasilnya adalah 3, sisanya 0. Sisanya 0. Sisanya adalah 2. Ya. Sisanya adalah 2. Kenapa 2? Ya karena 3 kali 5 ini adalah 15, 17 kurangi 15 sisanya 2. Kemudian ketika 18 dibagi 5, maka di sini hasilnya adalah 3, sisanya adalah 3. Kenapa sisanya 3? Karena 3 kali 5 ini adalah 15, kemudian 18 kurangi 15 adalah 3, sehingga ini. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya kita tidak perlu mencari ini hasilnya berapa, karena ini tidak kita tanyakan. Tidak ditanyakan di soal. Yang ditanyakan di soal hanyalah ini, sisanya berapa. Nah coba kita perhatikan, ketika di situ angka akhirnya adalah 5, angka satuan, maka ketika dibagi 5 pasti sisanya adalah 0, karena 5 bagi 5 atau 5 dikurangi 5 itu adalah tidak ada sisanya. Kemudian ketika di sini angka belakangnya 7, di sini sisanya 2. Berarti hubungannya apa? Tinggal 7 dikurangi 5. Sisanya adalah 2. Ini juga sama. 18 dibagi 5, teman-teman sekalian. Di situ 3, sisanya 3. Berarti ketika angka belakangnya atau angka satuannya adalah 8 dibagi 5, maka tinggal dikurangi saja. Seperti 8 dikurangi 5, maka hasilnya adalah 3. Sehingga kalau di situ saya tanya, misalkan 12 dibagi 5, maka sisanya berapa? Sisanya adalah 12 bagi 5. Ya tinggal, kalau bilangannya di bawah 5, tinggal ditulis satuannya, yaitu sisanya pasti 2. Berarti teman-teman sekalian, kalau di situ angkanya di bawah 5, angka satuan ya, dalam kurung satuan di bawah 5, maka di situ langsung angka tersebut. Kalau di situ angka satuannya adalah di atas 5, maka sisanya berapa? Sisanya adalah angka tersebut dikurangi 5. Nah, gitu. Semoga paham ya teman-teman sekalian. Ini contohnya berapa? Contohnya misalkan 2, berarti angka tersebutnya ya 2. Contohnya berapa? Misalkan 9, berarti 9 kurangi 5, 9 kurang 5 sama dengan 4. Nah, gampang banget ya teman-teman sekalian. Ini kalau di situ pertanyaannya dibagi 5 sisanya berapa? Kalau dibagi 10 sisanya berapa? Ya ini lebih mudah lagi teman-teman sekalian. Saya tulis di sebelah kiri bawah. Contoh soalnya adalah misalkan 12 dibagi 10, maka di situ adalah 1, sisanya 2.
10 kali 1 itu adalah 10, 12 kurangi 10 sama dengan 2. Berarti kalau di situ 15 dibagi 10 adalah ya 1, sisanya adalah 5. Kemudian ketika 17 adalah ini 1, sisanya adalah 7. Nah teman-teman sekalian, kita langsung bisa menyimpulkan bahwa ketika dibagi 10 sisanya berapa adalah angka paling belakangnya berapa, maka itu adalah sisanya. Kalau di situ angkanya misalkan 10, berarti sisanya adalah 0. Ya. Mudah banget teman-teman sekalian. Ini boleh dicatat, boleh dilingkari, boleh dikasih tanda love ya. Ini, kemudian yang kedua yang ini. Oke. Karena ini sudah cukup banyak oret-oretannya, izin saya hapus ya teman-teman sekalian, supaya kita mudah untuk menjawab pertanyaannya. Ini saya hapus karena saya yakin teman-teman sudah paham. Oke, kita langsung mengerjakan X dulu. X ini adalah sisa pembagian dari 3 pangkat 1000 dibagi 5 ditambah 4. Jadi ini ada sisanya berapa ditambah 4. Kira-kira begitu X. Nah permasalahannya, bukan permasalahan tapi tantangan ya, 3 pangkat 1000 itu berapa hasilnya? Paling gampang mengerjakan pakai Bonofriend atau Ask the Audience, berapa punyamu gitu. Tapi itu kan nggak boleh. Kalau mengerjakan pakai Excel ini Excelnya error. Nah, kalau nggak percaya coba aja. Maksudnya error itu hasilnya apa ya? Kayaknya angkanya sama semua ke belakang, padahal harusnya enggak. Untuk itu teman-teman sekalian, untuk angka-angka yang pangkatnya besar pasti ada polanya, Kalau tips dan trik saya adalah selalu curiga dengan soal, selalu curiga dengan angka-angka. Dan teman-teman sekalian, kenapa curiga dengan soal? Karena TIU teman-teman sekalian itu pasti ada angka-angka istimewa, sehingga akhirnya angka-angka itu bisa keluar di soal TIU. Kita coba ya, kalau 3 pertanyaan 3 pangkat 1000, kita lihat dulu atau kita mulai dulu dari 3 pangkat 1. Ini berarti 3. Kemudian 3 pangkat 2 adalah 9. Kemudian 3 pangkat 3 adalah 27, betul. Tetapi kita ingat tadi ya, kalau dibagi 5 teman-teman semua tadi, kalau yang di atas angka 5 berarti tinggal ini tadi ya, saya tuliskan lagi. Misalkan 7 dibagi 5 maka sisanya adalah 2. Kalau 6 dibagi 5 berarti sisanya adalah 1. Kalau 4 dibagi 5 maka sisanya adalah 4. Maksudnya 4 bagi 5 itu adalah titik-titik-titik, angka terakhirnya 4, titik-titik-titik, angka terakhirnya 6, terakhirnya 7. Gini ya tadi teman-teman sekalian. Oke. Kalau dibagi 10, titik-titik-titik 7 misalkan dibagi 10, maka ya angka itu 7 gitu ya. Sisanya 7. Kalau 8 berarti ya 8. Nah teman-teman sekalian, ini adalah kunci. Kemudian berarti kita tinggal cari saja, kita cari satuannya di sini ya. Satuannya berapa? 27 maka 7, kemudian 3 pangkat 4 adalah 7 kali 3 21, terakhirnya 1. Kemudian 3 pangkat 5 ini 1 kali 3 adalah 3, 3 pangkat 6 sama dengan 3 kali 3 9, 3 pangkat 7 sama dengan 7 terakhirnya, 3 pangkat 8 terakhirnya adalah 1. Nah dari sini teman-teman sekalian kita dapatkan pola. Polanya apa? Ternyata setiap 4 kali, setiap 4 kali ini ternyata berulang 3971, 3971. Pasti di sini juga 3971 kalau diteruskan. Nah, menariknya teman-teman sekalian, di sini adalah 4, di sini 8. Berarti ketika pangkatnya 12, 16, 20, setiap kelipatan 4, maka pasti angka satuan hasilnya adalah 1. Oke, berarti kalau di sini adalah pangkat 3, pangkat 7, pangkat 11 dan seterusnya, maka hasil akhir satuannya adalah 7. Artinya ketika kelipatan 4 atau misalkan berapa? 100 ya, pangkat 100. 100 itu adalah 100 bagi 4 gitu ya. 4 bagi 4 sama dengan sisanya 0. 100 bagi 4 berarti 25, sisanya 0 gitu ya. Berarti ini pangkat 100 teman-teman sekalian itu hasilnya sama dengan pangkat 4. Maksudnya gitu teman-teman sekalian. Berarti kalau di situ pangkat
3 pangkat 99 itu sama saja berarti adalah 3 pangkat 3. Hasil akhir satuannya adalah 7. Kalau di sini di pertanyaan adalah 3 pangkat 1000, 3 pangkat 1000, berarti ini sama dengan 3 pangkat, kita lihat tinggal dibagi aja 1000 dibagi 4. Kalau di situ sisanya 0 berarti seperti 3 pangkat 4. Kalau di situ dibagi 4 misalkan masih sisa 1, maka seperti 3 pangkat 1. Di sini kebetulan adalah 1000 bagi 4 itu pas, atau sisanya adalah sisa 0. Sisa 0 itu artinya sama dengan 3 pangkat 4, 3 pangkat 8, 3 pangkat 12 dan seterusnya. Berarti di sini adalah angka titik-titik-titik hasilnya, angka satuannya adalah 1. Ketika di situ di soal dibagi 5, maka di situ sisanya adalah ya ini, kalau sisanya di bawah 5 maka angka itu. Ini contohnya 4. Kalau titik-titik 1 dibagi 5 maka sisanya 1. Berarti ini sisanya 1, teman-teman sekalian. Karena di sini masih ditambah 4, maka ini ditambah 4 sama dengan 5. Berarti X itu sama dengan 5. Teman-teman yang masih bingung bisa diulangi lagi videonya ya teman-teman sekalian sampai paham. Nah teman-teman sekalian, karena X sudah ketemu maka kita langsung cari Y. Y-nya berapa? Y-nya adalah ini 7 pangkat 100 ditambah 14 dulu baru dibagi 10. Cara mengerjakannya lah tadi cari pola. Sekarang karena ini 3 berarti pola dari 3, karena ini 7 berarti kita cari pola dari 7. 7 pangkat 1 adalah 7, 7 pangkat 2 adalah 7 kali 7, 9. Kenapa cuma 9 bukan 49? Karena kita mau nyari angka satuan. Nah ini kalau yang dibagi 10, kalau ini dibagi 5 teman-teman sekalian. Nah gini, kita nyari angka satuan, berarti 7 pangkat 3 teman-teman sekalian. 9 kali 7 adalah 3, 63 atau 3. 7 pangkat 4 adalah 3 kali 7 adalah 1. Nah oke. Kemudian 7 pangkat 5 sama dengan 1 kali 7, 7 lagi. 7 pangkat 6, 7 kali 7, 9. 7 pangkat 7 sama dengan 9 kali 7, 6, 3 atau 3. 7 pangkat 8 sama dengan 1. Dan teman-teman sekalian, ternyata ini juga berulang. Berulangnya setiap 4 kali ya. Setiap 4 kali. Nah, pangkat 1 7, ini juga 7. Pangkat 2 9, pangkat 6 juga 9. Pangkat 3 sama dengan 3, pangkat 7 sama dengan 3. Pangkat 4, ini satunya 1, pangkat 8 satunya juga 1. Teman-teman sekalian, berarti apa? Ketika di situ pangkatnya 4, karena berulang setiap 4 kali, maka contohnya ini ya teman-teman sekalian, 7 pangkat 4 itu, atau 7 pangkat 8, tak tulis 7 pangkat 8 biar tergambar. 7 pangkat 8, berarti ini dibagi 4 dulu. Kenapa dibagi 4? Karena berulang setiap 4 kali. Dan sisanya adalah 0. 2 sisanya 0, artinya ketika dibagi 4 pas hasilnya 0, hasilnya berapa sisanya 0, maka di situ seperti 7 pangkat 4 dan satuannya adalah 1. Berarti kalau 7 pangkat 100 teman-teman sekalian, 100 bagi 4 itu hasilnya pas ya, tidak ada sisa, maka di situ satuannya adalah 1. Ini ya, saya pakai warna hijau nih. Nah nih teman-teman sekalian, berarti 7 pangkat 4, 7 pangkat 8, 7 pangkat 12, 7 pangkat 16 dan seterusnya itu hasil satuannya adalah 1. Sehingga ketika kita tahu 7 pangkat 100 itu satuannya adalah 1, dan di situ 14 di sini di soal ya, saya tulis di sini aja, 7 pangkat 100 itu sama dengan titik-titik-titik satuannya adalah 1, ditambah 14 berarti di sini ya, 1 tambah 4 itu 5, depannya diabaikan. Kenapa diabaikan? Karena kalau dibagi 10 kita, nah seperti ini teman-teman sekalian, kita cuma nyari satuannya.
Satuannya adalah 5. Berarti ketika dibagi 10 sisanya adalah 5. Ketika Y sama dengan 5 dan X sama dengan 5, maka hubungannya adalah X sama dengan Y. Jawabannya adalah yang B. Gampang apa gampang teman-teman? Nanti saya kasih PR ya teman-teman sekalian. Bisa dicat di bawah. PR-nya adalah 5 pangkat 521 dibagi 5 sisanya berapa? Titik-titik. Kemudian 7 pangkat 532 dibagi 10, ini sisanya titik-titik. Saya kasih PR 2 khusus untuk nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Jarak kota A ke kota B adalah 150 km. Teman-teman sekalian, kalau ketemu soal langsung dikerjakan, langsung digambar A ke B. Ini jaraknya 150 km. Teman-teman sekalian, ketika menggambar, ini juga mempengaruhi cara berpikir kita. Teman-teman kalau nggak percaya ya, ketika ada soal seperti ini, gambar A sama B cuma deket banget 150, ini teman-teman sekalian, di alam bawah sadar yang jauh banget ke sana, kita juga dalam keseharian itu sering berpikir itu cepat, ribet, nggak praktis. Nah, untuk itu mulai sekarang ketika ada soal, yuk dilebar-lebarkan sehingga apa? Melihat permasalahan itu jadi lebih mudah. Nah, katanya begitu kalau ilmu TIU ya. Kemudian teman-teman sekalian, X adalah lama waktu tempuh dari kota A ke kota B dengan menggunakan motor kecepatan 72 km per jam. Dan Y, lama waktu tempuh kota B ke kota A dengan menggunakan mobil kecepatan 30 meter per second. 30 meter per detik. Nah, ini gimana cara mengerjakannya ya? Teman-teman sekalian, ini X itu adalah lama waktu tempuh dari A ke B ke sini ya berarti ya. Kemudian Y itu dari B ke A. Tapi apa? Waktu tempuh. Artinya teman-teman sekalian, waktu itu kalau kita naik motor nih teman-teman sekalian, yang satu ngebut, yang satu lambat. Kira-kira waktunya cepat yang mana? Cepat yang, kalau kita ngomong waktu yang cepat itu adalah semakin ngebut berarti di situ waktunya semakin cepat. Atau ketika kita ngomong konsep jarak, kecepatan dan waktu adalah rumus Jokowi. Nah, J sama dengan K kali W. J sama dengan K kali W gitu ya. Berarti K sama dengan J per W. Berarti W sama dengan jarak per kecepatan. Nah, kita ngomongin adalah yang ditanyakan adalah waktu tempuh. Waktu itu berarti ini ya teman-teman sekalian. Kita tanpa ini juga aku yakin sudah tahu. Karena apa? Semakin ngebut pasti waktunya juga semakin cepat gitu ya. Wih, ngebut banget, cepat gitu. Itu kan pelajaran TK gitu ya. Kok dia cepet banget sampainya? Ya karena ngebut gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini tantangannya adalah yang satu pakai kilometer per jam, yang satu meter per detik. Kita harus samakan dulu. Boleh yang ini dibawa ke sini, boleh yang ini dibawa ke sini. Caranya bagaimana teman-teman sekalian? Nah, contohnya teman-teman sekalian, saya akan bawa yang kilometer per jam itu menjadi 3 meter per sekon. Dari km per jam itu menjadi meter per sekon. Ini saya ilustrasikan begitu. Saya jadikan yang km per jam menjadi meter per detik. Sehingga caranya bagaimana? Kilometer ketika menjadi meter ya, itu maka akan dikalikan 1000, betul? Contohnya apa? 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Oke. Kemudian dari jam ke detik atau second itu berarti dikalikan berapa? 3600. Kenapa? Karena 1 jam sama dengan 3600 detik. Sehingga teman-teman sekalian, ketika di situ ada kilometer per jam dirubah ke meter per sekon,
Berarti ini sama saja merubah km-nya ke meter ya. Km-nya ke meter. Oke, spidolnya warna biru. Kemudian jam ke second. km itu ada di atas 1000. Jam per second itu ada di bawah 3600 gitu ya. Berarti kalau dibagi 1000 seper 3,6. Artinya teman-teman sekalian, ketika di situ ada angka km-nya di soal itu 72 km per jam, maka ketika menjadi second adalah 72 dikalikan 1/36 atau langsung dibagi 3,6 sama dengan 20 meter per detik. Oke, teman-teman sekalian, ini yang saya lingkari ini 72 km per jam, berarti ini sama dengan 20 meter per second. Kemudian ini tetap ya, karena meter per second 30 meter per second. Ini adalah kecepatannya X, ini kecepatannya Y. Kita tahu tadi teman-teman sekalian, waktu semakin ngebut, waktunya semakin cepat. Berarti semakin ngebut, waktunya semakin cepat. Semakin tidak ngebut, semakin lama. Berarti ketika di situ Y waktunya jauh lebih cepat daripada X. Di sini ya, 30 itu kan lebih besar daripada 20. Maka waktunya Y ini pasti lebih cepat. Waktunya X pasti lebih meningkat atau lebih lama. Sehingga X lama waktu, X-nya pasti lebih besar daripada Y. Gitu aja teman-teman sekalian ya. Kalau mau dikerjakan 150-nya kok nggak dipakai ya, dipakai aja kalau mau pakai rumus W sama dengan jarak per kecepatan. Sama dengan jaraknya 150 dibagi kecepatan yang pertama X 20 sama dengan 7,5. Kemudian yang kedua 150 dibagi 30 sama dengan 5. Ya, X-nya lebih gede ya. Tapi kan kita nggak ditanya berapa waktunya ya, cuma ditanya hubungan X dan Y, dan pasti baik-baik saja. Oke teman-teman sekalian, jadi tidak usah pusing-pusing, saya sampaikan lagi teman-teman, TIU itu adalah cabang ilmu psikologi. Semakin kita mengerjakannya tidak ribet, kita bisa membawa pada persoalan sehari-hari, maka teman-teman sudah menyadari bahwa memang TIU adalah cabang ilmu psikologi. Saya doakan TIU-nya teman-teman bisa mendekati 175. Amin. Lanjut nomor 3. Tapi sebelum lanjut, aku kasih PR. PR tadi kan sudah ada PR 2 ya. Mana ya tadi ya? PR 1, PR 2 ini ya. Kemudian PR 3-nya adalah ini. PR yang ketiga, PR adalah coba kalau merubah dari meter per sekon menjadi kilometer per jam. Kemudian nanti ini dirubah coba. Nah, 30-nya jadi berapa? Jadi berapa kilometer per jam? Coba ya, itu PR ketiga. Lanjut soal nomor 3. Diketahui X sama dengan A plus E bagi 3 dan Y sama dengan F per J dibagi 4, di mana A, B, C, D, E adalah bilangan positif kelipatan 3 yang berurutan. Dan F, G, H, I, J adalah bilangan positif kelipatan 4 berurutan. Maka hubungan X dan Y adalah, kita lihat ya, apakah A, B, C, D, atau E. A ini adalah berarti angka yang paling awal, E adalah angka paling akhir, dibagi 3. F itu adalah angka paling awal, J adalah angka paling akhir ya. Ini sama ini. Oke, dibagi 4. Ini kelipatan 3, ini kelipatan 4. Contoh, berarti kita kerjakan ya. Yang kelipatan 3 berurutan itu contohnya apa? Yang pertama ya, teman-teman sekalian, itu berarti A ya 3, B, C, D, E. Kelipatan 3 berarti 6, 9, 12, 15.
Kemudian yang kelipatan 4 berarti F-nya apa? F, G, H, I, J. Ini 4, 8, 12, 16, 20. Berarti kalau kita ngomong A plus E dibagi 3, berarti 3 tambah 15 dibagi 3 sama dengan 18 bagi 3 sama dengan 6. Ini kalau F ditambah J seperti soal ini teman-teman sekalian, berarti 4 ditambah 20 dibagi 4 sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Wih, berarti X sama dengan Y. Masa? Tunggu dulu teman-teman sekalian. Ini kan baru satu contohnya. Coba kalau misalkan saya challenge teman-teman sekalian. Yang kedua berarti ya A, B, C, D, E, F. Nah, misalkan A tetap 3, 6, 9, 12, 15. Sorry, F-nya di sini berarti F, G, H, I, J. F-nya contohnya berapa? Kita mulai dari angka 12 misalkan. Ini 16, ini berarti 20, 24, 28. Hasilnya bagaimana? Berarti yang ini 3 ditambah 15 dibagi 3 sama dengan 18 dibagi 3 sama dengan 6. Kalau ini berarti 12 ditambah 28 dibagi 4 sama dengan 40 dibagi 4 sama dengan 10. Loh, kok nggak jadi sama? Jadi gimana teman-teman? Ini 6, ini Y-nya 10. Ini X sama dengan Y, ini dimana X kurang dari Y. Ketika teman-teman sekalian sudah menjumpai ada dua contoh yang di situ ternyata satunya X, misalkan X sama dengan Y, satunya X lebih besar atau lebih kecil daripada Y, maka hasilnya di situ pasti hubungan X dan Y tidak dapat didefinisikan. Ini pun kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman kalau tipsnya adalah kalau sudah membuktikan dua beda itu maksudnya nilai X yang pertama ini misalkan sama dengan yang kedua X kurang dari Y ini sudah beda, maka jawabannya pasti hubungan X dan Y tidak dapat didefinisikan. Tidak perlu membuktikan yang ketiga. Membuktikan yang ketiga apa? Misalkan A-nya diganti dengan mulai dari 9 misalkan, kemudian F-nya dimulai dari 4 dan seterusnya. Ini pasti X lebih dari Y gitu ya. Kalau nggak percaya ini jadi PR juga, silahkan dikerjakan. Jadi nomor 3 jawabannya adalah hubungan X dan Y tidak dapat didefinisikan. Lanjut soal nomor 4. Nomor 4 ini adalah 453 X-nya dikalikan 457 dikurangi 455 kuadrat ditambah 8 dan Y sama dengan 777 kuadrat dikurangi 779 dikali 775. Hubungan X dan Y sama dengan titik-titik. Sepintas teman-teman sekalian, kalau kita lihat serampangan gitu ya, 777 dengan 400-an itu kan jauh berbeda. Sering kita langsung, berarti Y pasti lebih besar daripada X. Tunggu dulu teman-teman sekalian. Ngawurnya jangan kebangetan ya. Maka teman-teman sekalian, cara yang pertama adalah kita mengerjakan X dulu ya. Cara yang pertama. Nah, dan ini kita lakukan karena kita merasa bahwa kita sudah lulus kelas 3 SD. Lulus kelas berapa? 3 SD. Kenapa 3 SD? Karena sudah ada perkalian seperti ini. 453 dikalikan 457 kalau dikalikan ini sama dengan bla 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 ya. Kemudian di situ hasilnya berapa? Ini dikurangi 455 kali 455, ini dikalikan hasilnya pasti ini ya. Nah, ini hasilnya sama dengan berapa? Ditambah 8. Ini tambah 8 sama dengan ini titik-titik. Kalau ini benar saya ucapkan selamat ya teman-teman sekalian, nanti hasilnya pasti teman-teman juga sudah lulus SD kelas 3 ya. Hehe. Sorry. Tapi ya begitu teman-teman realitasnya. Banyak sekali di antara kita mengerjakannya seperti itu. Kalau teman-teman merasa tersinggung, ya berarti teman-teman ya nggak usah tersinggung sebenarnya karena memang sudah lulus kelas 3 SD. Tapi kalau di situ teman-teman mengerjakan dengan model seperti ini dan salah, ya teman-teman perlu pertanyaan sebenarnya dulu pas kelas 3 SD itu sudah paham atau belum ya?
Oke, lanjut. Kemudian cara yang termudahnya bagaimana? Cara termudahnya adalah kita lihat dulu teman-teman sekalian. Izin saya hapus supaya enak menerangkannya. Oke. 453, 457, 455. Ini kalau diurutkan kan ada 3 bilangan, 3 angka, 453, kemudian dilanjutkan 455, 457. Selisihnya 453 ke ini 2, ini 2. Sebenarnya ini adalah angka berseri dengan selisih 2. Berarti kita bisa coba, boleh nggak kalau misalkan saya pakai angka yang lebih kecil 0, 2, 4. Kan sama selisihnya ya, selisihnya adalah 2. Nah, kemudian bagaimana cara penggunaannya? Berarti cara penggunaannya teman-teman sekalian, kita tidak perlu lagi mengalihkan ini. Berarti kita cukup mengalihkan ini saja. Yang ini bilangan paling kecil ya, paling kecil. Ini bilangan paling besar. Dan ini adalah bilangan yang di tengah. Paling kecil itu berarti 0 dikalikan paling besarnya 4. Ini 0, 4 dikurangi 2. Tapi dikuadratkan. Sehingga 0 kali 4 itu adalah 0 dikurangi 2 kuadrat 4 sama dengan minus 4. Tapi di sini plus 8 sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4. Kemudian Y ini juga ternyata adalah 3 bilangan yang berurutan 775, 777, 779. Selisihnya adalah 2. Berarti kan sama ya. 0, 2, 4. Selisihnya 2, 2. Dan ini adalah bilangan yang tengah-tengah. Ini bilangan terbesarnya. Ini bilangan terkecilnya. Berarti sama saja ini dengan menggunakan angka yang lebih kecil adalah angka yang tengah-tengah berarti adalah 2 kuadrat dikurang yang paling besar itulah 4 dikalikan 0 ya. Sama dengan ini 4 dikurangi 4 kali 0 adalah 0 sama dengan 4. Ketika X sama dengan Y yaitu 4 dan 4, maka jawabannya adalah X sama dengan Y. Pertanyaan berikutnya teman-teman sekalian. Kalau misalkan selisihnya 3 berserinya, apakah bisa menggunakan seperti ini? Bisa teman-teman sekalian, bisa banget. Tapi angka seperti ini, angka-angka yang dianalogikan seperti ini, itu ada syaratnya. Syaratnya 1. Bilangan yang dipangkatkan. Nah, di sini kan ada bilangan yang dipangkatkan ya teman-teman. Di sini kan 455, di sini 777. 2 angka itu adalah angka yang tengah. Angka yang tengah. Yang dipangkatkan adalah angka tengah. Nah, gitu ya. Kalau yang di situ dipangkatkan tidak angka tengah, jawabannya bukan nggak bisa dikerjakan, tapi itu bukan soal TIU. Nah, gitu ya. Kalau soal TIU harusnya dipangkatkan yang tengah. Kalau tidak yang tengah berarti teman-teman sekalian jawaban saya bukan nggak bisa, tapi itu bukan soal TIU. Ya memang tidak bisa pakai cara ini, tapi itu bukan soal TIU. Berarti yang bikin soal agak ngawur ya teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian coba perhatikan yang kedua. Ini bukan syaratnya lagi, tapi cara pengerjaan. Coba perhatikan teman-teman sekalian. Ketika di situ yang dikuadratkan itu di belakang atau menjadi pengurang, itu pasti hasilnya adalah minus. Nah, minus ya. Ada minusnya. Minus berapa? Minus kuadrat selisih. Ya, ini ya. Selisihnya kan 2. 2 kuadrat itu 4. Tetapi ketika di situ yang kuadratnya di depan, nah di sini tanpa didahului minus, maka hasilnya pun juga positif, tidak ada minusnya. Minus hasilnya berapa? Ya tinggal kuadrat dari selisihnya, 2 kuadrat. Berarti teman-teman sekalian, saya kasih PR. Berarti kalau di situ 577 kuadrat dikurangi 574 dikalikan 580, ini hasilnya sama dengan titik-titik. Silakan nanti dikerjakan ya di bawah, di komen.
Kemudian PR berikutnya adalah ketika 632 dikalikan 600 berapa ya? 38 dikurangi dengan 635 kuadrat sama dengan titik-titik. Ketika ini sama dengan X sama dengan ini Y sama dengan ini, maka pertanyaannya adalah hubungan X dan Y adalah titik-titik. Ya teman-teman sekalian, ini adalah PR berikutnya, PR nomor 4 berarti ya. Oke, semoga ini membantu 4 soal di awal. Kemudian ini ada soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah jika X sama dengan 5472 dikalikan 45326 dibagi 753 dan Y sama dengan 6248 dikalikan 37550 dibagi 754, maka hubungan X dan Y itu adalah, ingat teman-teman sekalian, kalau teman-teman mengerjakannya dengan cara begini, 54672 45326 ini dikalikan, ingat ya, teman-teman sudah mengkonfirmasi lulus kelas 3 SD. Awas loh. Artinya apa? Teman-teman curigalah dengan angka-angka yang ditiup, karena dia kadang cuma dilihat saja, tidak perlu dikerjakan. Cukup dilirik saja, akhirnya tahu hasilnya yang mana. Tapi sebelum mengerjakan, saya mau kasih tebak-tebakan dulu teman-teman sekalian. Ketika saya punya angka dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, saya punya angka 1 sampai 9 teman-teman sekalian. Dan saya mau tanya teman-teman, kalau di situ ada perkalian antara 5 kali 5, ini sama dengan 25. Kemudian ketika ada perkalian 6 kali 4, ini hasilnya adalah 24. Ketika ada perkalian 3 kali 7, maka adalah 21. Ketika ada perkalian 2 kali 8, maka 16. Ada hal menarik di sini teman-teman sekalian, ketika di situ perkaliannya semakin jauh jaraknya, maka di situ hasilnya semakin kecil. Jarak itu artinya apa? 5 kurangi 5, jaraknya kan sama dengan 0 ya. 4 ke 6 berarti jaraknya adalah 2 atau selisihnya 2. 7 kurangi 3 sama dengan 4, selisihnya 8 kurangi 2 sama dengan 6. Nah, yang menarik kedua adalah ketika angka-angka perkalian ini ditambahkan, 5 tambah 5 sama dengan 10, 4 tambah 6 sama dengan 10, 3 tambah 7 sama dengan 10, 2 tambah 8 sama dengan 10, maka ketika ada dua angka yang dijumlahkan sama semua dan di situ dikalikan, maka hasil perkalian terbanyaknya adalah ketika angka itu selisihnya paling sedikit. Yang hasil perkaliannya paling sedikit adalah ketika di situ selisihnya paling besar. Ketika di situ ada pertanyaan acak, 16 kali 14 dengan 15 kali 15, kita tanpa tahu hasilnya berapa, pasti 15 kali 15 itu lebih besar daripada apa? Daripada 16 kali 14. Kenapa? Karena 16 ke 14 ini selisihnya 2, 15 ke 15 selisihnya 0. Seperti ini teman-teman sekalian ya. Kadang soal ditiup itu tidak perlu dikerjakan, cukup dilirik dan dilihat. Oke, tapi jangan lebih dari 1 kedipan mata, karena nanti bisa-bisa kamu tergoda. Apa sih? Oke teman-teman sekalian, kembali lagi ke soalnya. Semoga sudah paham analoginya. Nah, sebelum mengerjakan teman-teman sekalian, kita perlu tahu ketika ada dua bilangan di sini dengan di sini, curigalah dengan soal-soal ditiup. Siapa tahu atau hampir pasti dua angka itu kalau dijumlahkan sama atau hampir sama. 54672. Nah, ini ditambahkan 45326, kalau ditambahkan angka belakangnya 8, 9 9 9 9. 62448 37550 kalau ditambahkan ini 89999 sama. Ya. Ya, karena ini soal TIU,
bukan soal semata-mata adalah matematika. Kembali lagi, soal TIU adalah cabang ilmu psikologi. Wes, percaya sama saya. Jadi teman-teman yang merasa bahwa matematikanya bermasalah tidak usah khawatir. Yang penting apa? Teman-teman latihnya betul, konsep dasarnya tahu, kemudian apa? Learn, do, teach. Oke? Selalu learn, do, teach. Kalau teman-teman nggak sampai teach, ya sudah wassalam teman-teman sekalian. Artinya wassalam, saya tidak melebih-lebihkan. Tapi untuk mengkonfirmasi bahwa apa yang dipelajari teman-teman sudah paham, dengan cara apa? Dengan cara mengajar orang lain. Oke, kembali lagi ke sini. Kalau di sini 5, angka depannya 5, kemudian pertanyaannya adalah perkalian yang depan ini sama yang belakang kira-kira gede mana? Ini sama ini gede mana? Kita tahu tadi ya, kalau selisih dua angkanya lebih kecil, maka di situ hasilnya lebih besar. Kalau selisihnya lebih besar, seperti 2 kali 8, ini hasilnya cuma 16, ini lebih kecil dari 25. Kita nggak usah ngitung rigidnya selisihnya berapa, ini gampang. Depannya 5 dikurangi 4, katakan 1 gitu ya. Kalau depannya 6 dikurangi 3, berarti 3, selisihnya lebih besar. Artinya hasil perkaliannya pasti lebih kecil, hasil perkaliannya adalah lebih besar. Semoga bisa diikuti. Kemudian teman-teman sekalian, ini pembaginya adalah 753, ini pembaginya 754. Artinya 753 itu lebih kecil daripada 754. Berarti X adalah angka yang besar dibagi kecil, yang Y adalah kebalikannya, kecil dibagi besar. Contohnya apa? Kalau dalam keseharian dari pelajaran kelas SD atau TK, saya punya 2 permen, kemudian cuma dibagi 1 orang, maka 1 orang dapat 2. Ini contohnya apa? Kalau dalam keseharian, saya cuma punya 1 permen, tapi yang minta ada 10 orang gitu ya, maka dapatnya apa ya? 1/10. Bagi-bagi. Kecil dibagi banyak pasti hasilnya sedikit. Banyak atau besar dibagi kecil pasti hasilnya besar. Sehingga X pasti lebih besar daripada Y. Gitu doang ya teman-teman sekalian. Semoga ini membantu. Dan ini sering banget keluar di soal-soal TIU. Kalau nggak percaya ya nanti kita buktikan. Insya Allah ini keluar. Soal-soal seperti ini keluar. Oke teman-teman sekalian, PR-nya adalah dari soal ini, cari atau buatlah soal yang mirip-mirip, yang selisihnya beda. Misalkan soal puluhan, soal ratusan, nanti teman-teman akan tahu, dan teman-teman saya minta untuk teach ke teman-teman yang lain. Khusus untuk pemilik buku, ya teach-nya adalah yang di grup buku. Sekarang hampir 8.000 orang, dan sebentar lagi insya Allah 10.000 lebih, karena yang pesan sudah 15.000. Kemudian yang di teman-teman bimbel, di situ sudah dipraktekkan, bahkan difasilitasi Zoom 24 jam. Teman-teman bisa Zoom silahkan tanpa batas, kapanpun bisa. Dan teman-teman pertemuannya juga dalam tanda kutip unlimited, karena seminggu 5 kali sampai dengan mendekati ujian CPNS. Semoga berkah semuanya teman-teman sekalian ya, saya doakan. Soal nomor 6. Soal nomor 6 ini hampir mirip dengan soal nomor 5. Di sini teman-teman sekalian ada angka-angka yang kita perlu curiga. Kenapa perlu curiga? Coba kita tambahkan dulu ya. Kenapa ditambahkan? Karena tadi kita sudah belajar teman-teman sekalian. Kalau ada angka-angka di situ yang jumlahnya sama, maka ya sudah tinggal dilirik saja ketemu. 3876 ditambah 6124 sama dengan 0, 0, 0, 10 10.000 ya. Ini kalau ditambahkan 4678 ditambah 5322, ini 0, 0, 0, 0, 1. Sama. Ini sama. Maksudnya sama gimana teman-teman sekalian? Berarti soal-soal ini teman-teman sekalian, ini cuma dilirik saja harusnya ketemu. Kita kerjakan yuk. X sama dengan, kan tadi 1/3876 dikurangi 1/6124. Kan? Berarti sama saja. 6124 dikurangi 3876 per 3876 dikalikan 6124. Kalau yang masih bingung gimana caranya? Contohnya kita bawa dianalogikan ke angka yang lebih kecil. Contoh cara perkali atau cara pengurangan seperti ini gimana? Contohkan aja, setengah dikurangi 1/8. Kan pertama apa? Disamakan penyebutnya kan? 2 kali 8. Nah, yang atas bagaimana?
Ini jadi sini, ini jadi sini ya. 8 dikurangi 2 sama dengan 4 per 2 kali 8, 16. Ini kalau mau diselesaikan. Tapi teman-teman sekalian, kita kadang tidak perlu menyelesaikan ya. Oke, lanjut. Nah, ketemu seperti ini karena kita hebat sekali. Enggak, karena kita membawa contoh soal ini ke dalam contoh-contoh yang lebih sederhana seperti ini, setengah kurangi 1/8. Kalau teman-teman lupa caranya, tinggal bawa ke seperti ini ya. Yang Y, teman-teman sekalian, Y jadinya gimana Y? Berarti 5322 dikurangi 4678 dikalikan dibagi 4678 dikalikan 5322. Nah, kita baru seru di sini. Ini. Ketika ada dua angka perkalian dan di situ selisihnya kan lebih besar daripada ini ya. Maka di sini hasil perkaliannya pasti lebih kecil dibandingkan yang ini ya. Kita sudah belajar di soal nomor 5 tadi. Kalau yang masih pusing, masih bingung, silahkan dibuka soal nomor 5 tadi di back. Kemudian 6124 dikurangi 3876, yang belakangnya adalah yang Y 5322 dikurangi 4678. Ini angka depannya 6, angka depannya ini. Ini angka depannya 5, angka depannya 4. 5 kurangi 4 itu dengan 6 kurangi 3 pasti ini lebih besar, ini lebih kecil. Ketika besar dibagi kecil dengan kecil dibagi besar, pasti hasilnya ini lebih besar. Berarti X lebih besar daripada Y. Contohnya apa? Kalau ini dalam contoh konteks sehari-hari, nggak usah mulu-mulu lah, kelas SD gitu. Saya punya roti 10. Kemudian mau dibagi 2 orang, berarti masing-masing dapat 5. Kemudian ini contohnya apa? Kecil dibagi banyak. Saya cuma punya 5 roti, tapi yang minta ada 4 gitu ya. Maka satu orang itu ya bagi-bagi, satu orang dapat 1, sekian. 1,25. Artinya apa? Ini hubungannya apa? Gampang ya. Ketika besar dibagi kecil pasti hasilnya lebih besar, dibagi kecil pasti hasilnya besar. Kecil dibagi besar. Nah, ini banding ini banding ini. Ini pasti hasilnya lebih kecil ya daripada ini. Sehingga jawabannya adalah A. Teman-teman sekalian, itu adalah soal-soal yang sering muncul di hubungan X dan Y, dan masih banyak lagi contoh yang lain sebenarnya. Saya kulik sekilas-sekilas, dan ini teman-teman sekalian semoga membuka wawasan kita semua. Dan soal-soal TIU ternyata apa? Tidak perlu dikerjakan sampai akhirnya. Kita cuma ngomong besar, kecil, besar, itu akhirnya ketemu juga hubungan X dan Y. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, saya doakan teman-teman yang menyimak video ini sampai akhir, sampai detail, dimudahkan dalam ujian, kemudian lolos tes CPNS. Dan jangan lupa teman-teman sekalian untuk follow IG Pejuang Pendidik, Pejuang_pendidik. Kemudian jangan lupa sistem belajarnya learn, do, teach. Teman-teman belajar, mengerjakan, membuat soal, dan mengajarkan. Dan teman-teman sekalian, jika video ini bermanfaat, di like boleh, di komen boleh. Tadi PR tadi please di komen ya di bawah, supaya kita tahu bahwa teman-teman sebenarnya sudah paham betul atau belum, bisa nanti saling melihat, saling mengoreksi satu sama lain. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Demikian dari saya, Arif Isti Pramusinta, Pejuang Pendidik, dan salam NIP 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.